Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Mutahara dengan NIM 34223003. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja proses pembangkit listrik tenaga uap sehingga menghasilkan energi listrik. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan, khususnya di Indonesia. PLTU bekerja dengan memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan energi listrik. Sumber panas utama pada PLTU umumnya berasal dari pembakaran batu bara, walaupun pada beberapa kondisi juga dapat menggunakan bahan bakar lain. Energi panas ini tidak langsung menjadi listrik, melainkan melalui beberapa tahap proses yang saling berkaitan. Proses kerja PLTU diawali dari pembakaran batu bara di dalam boiler atau ketel uap. Batu bara terlebih dahulu dihancurkan menjadi ukuran yang sangat halus agar pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna. Batu bara yang sudah halus kemudian dibakar di ruang bakar atau boiler. Dari proses pembakaran ini dihasilkan panas dalam jumlah besar. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan pada PLTU bukan uap biasa, melainkan uap dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Uap ini dikondisikan agar dalam keadaan kering, sehingga tidak merusak turbin. Semakin tinggi tekanan dan suhu uap, maka semakin besar pula energi yang dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Oleh karena itu, pengaturan suhu dan tekanan uap menjadi salah satu faktor penting dalam efisiensi kerja PLTU. Setelah terbentuk, uap panas bertekanan tinggi dialirkan menuju turbin uap. Ketika uap menghantam sudut-sudut turbin, turbin akan berputar dengan kecepatan tinggi. Pada tahap ini, terjadi perubahan energi panas menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Putaran ini bersifat kontinus selama uap tersebut dialirkan ke turbin. Poros turbin terhubung langsung dengan generator. Saat turbin berputar, rotor generator ikut berputar di dalam medan magnet. Perputaran ini menimbulkan induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan masih berupa tegangan tertentu, kemudian dinaikkan menggunakan transformator agar dapat disalurkan melalui jaringan transmisi ke pusat-pusat beban seperti rumah tangga, industri, dan fasilitas umum lainnya. Setelah uap melewati turbin dan energinya dimanfaatkan, uap tersebut tidak langsung dilepaskan ke udara. Uap bekas ini dialirkan ke kondensor untuk didinginkan. Di dalam kondensor, uap bertemu dengan media pendingin sehingga suhunya turun dan kembali berubah menjadi air. Proses ini sangat penting karena memungkinkan air digunakan kembali, sekaligus menjaga tekanan di dalam sistem agar tetap stabil. Air hasil kondensasi kemudian dipompa kembali menuju ke boiler melalui pompa air pengisi. Air ini akan dipanaskan kembali hingga menjadi uap, dan siklus tersebut berlangsung terus-menerus selama PLTU beroperasi. Karena proses ini terjadi secara berulang dan tertutup, PLTU mampu bekerja dalam waktu lama tanpa perlu mengganti air secara terus-menerus. Dalam pengoperasiannya, PLTU juga dilengkapi dengan sistem pendukung dan pengendalian.
Salah satunya adalah sistem penanganan gas buang dan debu hasil pembakaran. Debu dan partikel harus ditangkap menggunakan alat khusus agar tidak langsung terlepas ke udara. Selain itu, gas buang juga diolah untuk mengurangi kandungan zat berbahaya sebelum dilepaskan melalui cerobong. Dari segi efisiensi, PLTU umumnya memiliki efisiensi sekitar 30 hingga 40%. Hal ini berarti tidak seluruh energi panas hasil pembakaran dapat diubah menjadi energi listrik. Sebagian energi hilang dalam bentuk panas pada proses pendinginan dan gesekan. Meskipun demikian, PLTU tetap dianggap efektif karena mampu menghasilkan daya listrik yang besar dan stabil. Keunggulan utama PLTU adalah kemampuannya beroperasi secara terus-menerus sebagai pembangkit beban dasar. Biaya produksi listrik relatif lebih murah dibandingkan beberapa jenis pembangkit lain, serta teknologinya sudah cukup matang dan andal. Namun, PLTU juga memiliki kelemahan, terutama dari sisi dampak lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan limbah abu batu bara. Oleh karena itu, saat ini pengembangan PLTU mulai diarahkan ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan efisiensi pembakaran, memasang sistem pengendalian emisi yang lebih baik, serta mengombinasikan PLTU dengan sumber energi terbarukan. Sebagian penutup, PLTU merupakan pembangkit listrik yang bekerja dengan prinsip perubahan energi panas menjadi energi listrik melalui media uap. Meskipun memiliki tantangan, PLTU masih memegang peranan penting dalam menyediakan energi listrik khususnya di Indonesia dan terus dikembangkan agar lebih berkelanjutan di masa depan.